Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sudah siap? Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke. Sudah mulai recording ya? Iya Pak, udah mulai Pak. Oke, ya silakan langsung aja. Langsung dipraktekin aja. Nggak pakai lama-lama. Kita mulai dengan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di sekolah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan belajar mengajar. Insya Allah anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun, sehingga anak-anakku dan kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari ini dengan baik dan lancar dan sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini materi pelajaran kita adalah tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai pelajaran kita pada hari ini, baiklah anak-anakku sekalian, lebih baik kita berdoa, semoga materi kita dan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Baik, untuk memimpin doa ini kami mohonkan kepada anak kami, ketua kelas, silakan memimpin doa. Oke. Berdoa, mulai. Nah, terima kasih anakku. Dengan doa tadi semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan pada hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum lebih lanjut Bapak menyampaikan materi kita pagi hari ini, Bapak ingin tahu dulu kehadiran anak-anakku sekalian. Mungkin Bapak absen satu persatu. Ahmad, hadir? Hadir. Oke. Siti Aisyah, hadir? Hadir. Ya. Ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini anak-anakku? Wah, hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja materi pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak tampilkan dulu slide pelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini ialah mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anakku sekalian, mungkin dalam kesempatan ini materi kita ini ialah materi tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku mungkin sudah pernah membaca, mendengarkan bacaan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Nah, ini Bapak tampilkan teks Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anakku sekalian, tolong perhatikan dan dengarkan dengan saksama pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku dapat mengambil kesimpulan dari semua pembelajaran kita pada hari ini dan tidak ada yang bermain-main lagi, karena hari ini kita belajar tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi anak-anakku harus serius mengikuti pelajaran kita pagi hari ini. Sebelum pelajaran ini mulai, mungkin tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak, yaitu memahami makna dan pesan yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi nanti pada akhirnya anak-anakku diharapkan dapat memahami setelah Bapak menjelaskan dan menerangkan materi kita pada hari ini, anak-anakku bisa memahami pesan dan terkandung dalam Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian menjelaskan pentingnya mengaji dan mengkaji Al-Quran.
Nah, kemudian selanjutnya tujuan belajar kita pada hari ini mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, sebelum anak-anakku lebih lanjut, ini Bapak bacakan dulu ayat Quran Surah Al-Hujurat ini. Nanti salah satu di antara kalian atau beberapa orang kalian akan Bapak minta untuk membaca dan Bapak akan menilai dari segi makhraj hurufnya, dari segi hukum bacaannya. Jadi tolong perhatikan, dengarkan baik-baik Bapak membaca ya anak-anak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, mungkin anak-anak sudah mendengar bacaan dari Bapak dari ayat tadi mungkin dapat Bapak jelaskan artinya, yaitu wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, jadi demikian anak-anak arti dari ayat yang kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin di antara kalian bisa Bapak minta untuk membacanya dan mungkin Bapak akan mengoreksi bacaan kalian semua. Oke, silakan si Yasin, eh, tolong dibaca. Nanti Bapak nilai dari bacaannya. Oke, oke. Sadaqallahul azim. Bagus. Dari bacaan teman kita tadi Yasin, mungkin dapat Bapak garis bawahi ya bacaan Yasin alhamdulillah sudah lancar dan ya mungkin ada sedikit makhraj huruf yang kurang tepat atau hukum bacaan yang kurang seharusnya dengungnya panjang mungkin kurang panjang sedikit matnya atau dan pengucapan qalqalahnya tidak kelihatan. Nah, jadi di dalam ayat ini kan ada qalqalah, khalaqna, inna khalaqna. Nah, tadi Yasin tidak Bapak dengar qalqalahnya tidak Bapak dengar dari khalaqna. Jadi ada di situ hukum qalqalah. Apa itu qalqalah anak-anak? Memantul. Nah, jadi bacaan kita tuh memantul. Jadi tadi Bapak tidak mendengar dari bacaan teman kita Yasin tadi ada qalqalah di situ. Itu satu catatan Bapak. Bacaan alhamdulillah sudah lancar, cuman ada sedikit yang mungkin perlu dilancarkan lagi nanti di rumah ya Yasin. Dengarkan Yasin. Nanti tolong dipelajari berapa itu hukum huruf-huruf qalqalah. Kemudian panjang pendeknya, hukum matnya. Itu tolong diperhatikan ya Yasin. Ulsa itu ikhfa. Itu ada hukum ikhfa didengungkan. Tadi Yasin kurang dengungnya sedikit ya. Ulsa itu ikhfa. Bacaannya didengungkan. Mungkin itu catatan dari Bapak untuk anak kita Yasin. Kalau untuk bacaan, alhamdulillah mungkin sudah lancar. Di rumah Yasin mengaji. Oh ya, mengaji. Malam, siang atau sore ngajinya? Malam. Oh ya, malam. Alhamdulillah. Teruskan ngajinya, perlancar bacaan Al-Qur'annya, baik itu ya kalau di sekolah kan cuma berapa jam kita mempelajari Al-Qur'an, tapi untuk lebih mendalami lagi anak-anakku sekalian di rumah diulang lagi kajinya mengaji agar bacaan anak-anakku dapat lancar dan sempurna sesuai kaidah hukum bacaan Al-Qur'an. Bisa dimengerti anak-anak? Alhamdulillah.
Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, eh, dalam materi ini, dalam Quran Surah Al-Hujurat ini, ada makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Di samping makna secara arti, secara bahasa, mungkin ada juga makna secara penjelasan apa yang bisa kita ambil dari Quran Surah Al-Hujurat ini. Nah, Allah menciptakan manusia dari berbagai suku, bangsa, dan warna kulit agar kita saling mengenal dan berinteraksi. Kekuatan dan kehormatan sejati bukan dari keturunan atau kekayaan, melainkan dari keimanan dan ketakwaan. Di sini dapat Bapak jelaskan eh, bahwa anak-anakku sekalian, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari berbagai-bagai suku bangsa. Jadi bukan hanya satu suku saja atau satu bangsa saja, dan warna kulit bukan satu. Ya, kita ada mengenal istilahnya, ada manusia itu yang warna kulitnya hitam, ada warna kulitnya putih. Nah, jadi ciptaan Allah itu beragam. Apa istilahnya? Apa yang bisa kita ambil dari proses penciptaan ini atau dari hal ini? Tentu intinya agar kita saling mengenal, berinteraksi. Jadi kekuatan dan kehormatan sejati bukan dari keturunan atau keyakinan. Allah itu tidak memandang warna kulit kita, anak-anakku sekalian. Apakah kamu kulitnya putih, itu adalah orang bersih? Tidak mungkin. Apakah anak-anakku berkulit hitam, orangnya tidak bagus? Tidak begitu juga. Apa yang membedakan? Apa yang beda dari sisi Allah itu? Ialah keimanan dan ketakwaannya. Anak-anak mungkin pernah mendengar cerita Bilal bin Rabah. Ada yang sudah pernah? Nah, ada. Gimana Bilal bin Rabah ini? Bilal bin Rabah ini dalam sejarahnya bahwa beliau adalah seorang manusia atau sahabat Rasulullah yang mempunyai kulit yang sangat hitam. Bukan hitam lagi, sangat hitam. Bahkan hitam sekali. Bahkan dalam sejarah diceritakan anak-anakku bahwa saking hitamnya kulit Bilal Rabah ini, jadi kalau malam itu tak nampak lagi kecuali hanya giginya saja yang nampak. Ah, begitulah bayangan. Tapi apakah dengan warna kulit Bilal ini hitam ini dia merasa dia tuh hina? Tidak. Justru Bilal inilah sahabat Nabi yang paling Nabi cintai, dan dia mempunyai tingkat keimanan yang patut kita jadikan contoh dan teladan anak-anakku. Ya, bayangkan anak-anakku, orang hitam, legam, tapi dia mempunyai tingkat keimanan yang sangat kuat. Mencintai Rasul sangat. Bahkan Rasulullah sendiri pun menjanjikan bahwa Bilal ini akan dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, jadi bukan warna kulit itu. Nah, itu dari sisi warna kulit ya anak-anakku sekalian. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya anak-anakku bisa cari atau membaca kisah-kisah para sahabat Nabi yang berkulit hitam, Bilal bin Rabah. Allah tidak memandang dia itu warna kulitnya, tetapi Allah pandang dialah keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah Bilal bin Rabah ini mungkin menjadi gambaran bagi anak-anakku sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang dari bentuk ciptaan kita. Tapi apa yang Allah pandang dari kita sebagai seorang manusia, yaitu keimanan dan ketakwaan kita. Percuma kita punya wajah bersih atau kulit bersih, tetapi hati kita, iman kita tidak ada. Tetapi Allah akan memandang dia itu walaupun dia seorang warna kulitnya yang hitam, tetapi imannya bagus, imannya kuat, tingkat ketakwaannya bagus. Itu yang menjadi acuan atau itu yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anakku sekalian, nah, mungkin dari kisah tadi mungkin anak-anak bisa mengambil kesimpulan. Bagaimana penerapan atau makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Baik, bisa dimengerti anak-anakku? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan anakku dari penjelasan Bapak tadi, anak-anakku bisa mengerti dan bisa membekas, bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dah penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu. Apa yang bisa kita ambil? Satu, menghargai keragaman dan menjunjung tinggi persaudaraan. Kita hargai keragaman kita, anak-anakku. Kita di dunia ini atau kita di sekolah, tak usahlah jauh-jauh, kita di sekolah ini, kita berbagai-bagai macam. Ada suku, ada ya sebagian, ada teman-teman kita mungkin beragama yang eh, tidak seagama dengan kita. Jadi macam-macam ragam. Ragam kita di sekolah ini sudah beragam macam. Dengan kita mempelajari Quran surah Al-Hujurat nih, jangan jadikan eh, istilahnya jangan dijadikan perbedaan itu eh, sebagai pemecah atau kita tidak lagi mau menjalin persaudaraan karena kita mungkin beda agama, beda suku, beda warna kulit. Nah, tidak sama, jangan dibedakan. Kemudian menghindari prasangka dan diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, dan warna kulit. Nah, itu tadi. Oh, ini sukunya orang Jawa. Oh, ini orang Minang. Oh, ini kita tak boleh berkawan. Ah, jangan. Apapun suku teman anak-anak, mau dia Jawa, Banjar, Bugis, nah dia semua teman kita. Jangan kita beda-bedakan. Oh, kita tidak boleh. Jangan ada perlakuan. Jangan ada perlakuan seperti itu, anak-anak sekalian. Kita sama semua. Kita sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan penuh kasih sayang. Nah, jadi kita hidup ini teruslah kita tebar kasih sayang, anak-anakku sekalian. Kasih sayang sesama kita, kasih sayang kepada orang tua. Yang kecil kita sayangi, yang tua kita hormati, yang sebaya kita hargai. Jadi anak-anakku, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Hujurat ini, anak-anakku sekalian. Nah, jumpa kita dengan anak kecil ya kita sayangi. Jangan jumpa dengan anak kecil kita kita apa anak itu. Jangan mentang-mentang kita besar. Nggak boleh gitu ya anak-anakku. Jumpa kita teman sebaya, kita rangkul. Oh ini teman. Walaupun dia suku apa, bangsa apa, kulit warnanya apa, orang apa. Nah, nggak usah itu jadikan pertimbangan bagi anak-anak untuk berteman atau bergaul. Yang tua dan kita hormati. Ya. Jangan anak-anak dengan orang tua kita ndak ada sopan santun. Jadi kalau dalam Islam itu berjumpa kita sesama 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 umat manusia atau berjumpa dengan teman, ucapkan assalamualaikum ya anak-anakku. Jadi nilai-nilai kebaikan itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Bagaimana contoh penerapannya itu? Itu tadi setelah yang jelas Bapak jelaskan, menjaga keharmonisan dalam pergaulan di sekolah. Di sekolah ini kita setengah hari kita berada dalam sekolah ya anak-anak. Jadi teman-teman kita ini semua saudara-saudara kita. Jangan kita beda-bedakan. Oh anak kelas 1, kelas 2. Semua teman kita. Jangan kita beda-bedakan. Oh ini. Ya, jangan kita berkelompok-kelompok. Kelompok ini kelompok. Berkelompok-berkelompok. Jangan anak-anak. Kita membaur. Dalam sekolah ini kita sama. Satu sekolah. Walaupun kita tidak misalnya tidak sesuku. Tidak sekampung. Tidak sedaerah. Tetapi di sekolah ini kita sama semua. Dan Bapak guru, Ibu guru pun tidak membedakan perlakuan kami sebagai guru, tidak juga membedakan perlakuan kami terhadap anak. Nah, jadi mungkin ini dari sisi kami sebagai guru, penerapan yang kami terapkan ke anak-anak juga. Yo, mentang-mentang ini anak orang kaya, oh ini anak pejabat, oh ini anak petani, oh ini anak tidak ada. Semua anak-anakku di sekolah ini kami perlakukan sama. Yang bersalah walaupun dia anak pejabat, anak apa, kalau dia memang salah tetap akan kami berlakukan peraturan sekolah gitu. Jadi anak-anak jangan khawatir. Dari anak-anak pun bisa menerapkan, kami sebagai guru pun bisa menerapkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian menghormati perbedaan budaya dan agama di lingkungan sekitar. Kita di sekolah ini atau kita di masyarakat, di rumah, tentu kan tetangga kita ada yang mungkin beragama non-muslim,
ada mereka yang tidak seiman, yang seakidah dengan kita. Nah, jadi kita hormati, jangan kita ejek anak-anak. Bisa mengerti kan anak-anak? Oh, ini sebelah kita ini orang orang apa nih? Tidak orang Islam. Entah apa-apa yang jangan ada prasangka, yang kita hormati aja. Selagi dia tidak mengganggu, tidak memecah atau tidak menggoyangkan keimanan kita, ya kita hormati. Kita kasih dia kebebasan untuk menjalankan kehidupan keberagamaan dia. Begitu juga dengan mereka, dengan kita. Mereka juga akan, kalau kita menghormati orang lain pasti akan menghormati kita. Kita menghargai orang lain, pasti orang lain akan menghargai kita. Nah, begitulah pengertiannya anak-anak sekalian. Kemudian membantu dan mendukung sesama tanpa memandang latar belakang. Nah, itu tadi. Jangan ada perbedaan, jangan ada diskriminasi. Juga dalam sekolah kami tidak membedakan, guru-guru tidak membedakan, kepala sekolah tidak membedakan. Oh, ini anak siapa? Oh, ini anak siapa? Dalam pandangan kami semua anak-anakku sama semua di sekolah ini. Perlakuan pun sama kami tegakkan, peraturan pun kita sama untuk kita semua. Ya begitu anak-anak. Jadi mungkin nanti Bapak menginginkan setelah selesai pembelajaran kita nanti ada satu atau dua materi atau dua atau satu, bahkan setidaknya ada yang bisa anak-anak ambil dari makna yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ini. Jangan hanya diambil, tapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin anak-anak bisa mengerti? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian, mengingat waktu mungkin tidak beberapa lama lagi, jadi dalam kesempatan yang ada ini mungkin dapat Bapak ambil kesimpulan dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Satu, mengkaji dan mengaji Al-Quran itu merupakan aktivitas penting dalam meningkatkan pemahaman dan keimanan kita. Teruslah mengaji anak-anak, teruslah mengkaji. Mengkaji kita bisa di sekolah, mengaji, terus lakukan hal-hal baik tersebut. Dan praktekkan dalam kehidupan anak-anakku sekalian di rumah, di sekolah, dan di mana saja anak-anakku berada. Kemudian Quran Surah 13 ini mengajarkan nilai-nilai persaudaraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Jadi sesama kita, walaupun kita dilahirkan, yang jelas kalau untuk saudara, sedarah mungkin saudara kita, abang kita, adik kita, kakak itu saudara kita saudara seibu sebapak. Ada mungkin saudara kita, saudara seiman. Ya orang-orang Islam yang ada di sekitar itu saudara kita juga. Ada mungkin saudara kita yang memang tidak seakidah dengan kita. Misalnya mereka beragama lain. Itu juga saudara kita, tapi dalam artian saudara bukan saudara seakidah. Setidaknya kita saudara sebangsa dan setanah air. Jadi jangan ada lagi perbedaan, kita semua sama. Di hadapan Allah, anak-anakku sekalian, kita ini semua sama. Yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama diciptakan dari tanah, anak-anakku. Nah, Bapak tanya di sini, kalau memang kita dibeda-bedakan, anak-anakku, kita kan diciptakan dari tanah. Apa memang ada lagi manusia ini diciptakan tidak selain dari tanah? Kan tidak ada. Jadi intinya persaudaraan, penghargaan. Kita sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama nanti akan kembali ke tanah. Jadi jangan ada lagi perbedaan, persaudaraan, nilai-nilai persaudaraan kita tingkatkan. Kalau seandainya ini anak-anak terapkan, kami Bapak sudah sampaikan, insya Allah dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan kedamaian, baik kedamaian di masyarakat, bernegara, bahkan berbangsa ini. Jadi kalau seandainya penerapan ini kita jalankan dan dapat anak-anak terapkan, insya Allah kita ini akan damai, bertetangga dari lingkungan kecil, bertetangga sesama se-RT, sekampung, sekabupaten, bahkan sampai ke tingkat. Nah, jadi insya Allah Islam rahmatan lil alamin itu akan terwujud kalau memang benar-benar anak-anak terapkan. Jadi makanya dari awal tadi Bapak sampaikan, perhatikan anak-anak materi kita hari ini, tolong dijelaskan, tolong dipahami, diserapi, insya Allah dapat anak-anak terapkan nanti dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah.
Mungkin ini saja yang Bapak dapat sampaikan anak-anakku sekalian. Bapak berharap lagi sekali lagi sebelum pelajaran kita akhiri, banyak harapan Bapak. Setidaknya adalah yang bisa kalian ambil dari pelajaran kita pada hari ini, anak-anakku. Oh, iya. Baik. Dan Bapak juga berterima kasih, anak-anakku serius dalam mendengarkan, dalam mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Bapak apresiasi ke anak-anakku sekalian. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan ini mendapat keberkahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, ini untuk bahan atau PR, silahkan nanti ini ada Bapak ada kasih lembaran kerja untuk anak-anak, tolong nanti diisi, dikumpulkan. Tolong Pak Yasin sebagai ketua kelas nanti dikumpulkan. Nah, ini diisi. Apa Pak perintahnya di lembar kerja itu udah Bapak jelaskan. Dari surah tadi kalian cari hukum-hukum bacaan yang terdapat di Quran surah Al-Hujurat itu. Apa hukumnya? Gunahnya, qalqalahnya di mana? Nah, contohkan, tuliskan di situ. Matnya mat apa di situ yang terkandung. Nah, nanti Bapak beri nilai, tapi sebelum diantar ya, anak-anakku sekalian, Bapak tidak berharap itu harus ada orang tua mengetahui. Nah, makanya Bapak kasih kolom di situ orang tua, para orang tua. Berarti tugas Bapak ini diketahui oleh orang tua kalian. Mudah-mudahan dengan mengulangi pelajaran ini di rumah, apa yang Bapak sampaikan ini dapat anak-anakku sekalian terapkan atau dapat membekas menjadi ilmu dan dapat anak-anakku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, yang tadi, yang lain juga nanti dapat kesempatan juga Bapak suruh atau mengetes bacaannya masing-masing. Kalau semua nanti Bapak suruh ke depan, nanti kan kita gak cukup waktu. Jadi salah satu atau beberapa orang kalian saja Bapak suruh membaca tadi. Yang jelas ini silahkan nanti dikumpulkan minggu depan. Tolong ketua kelas kumpulkan lembar kerja ini dan nanti Bapak akan nilai satu persatu. Ini Bapak tes dulu nih ya, anak-anak ya. Sebelum di akhir, mungkin anak-anak sudah mengerti semua kan? Benar diri sudah Bapak jelaskan, mudah-mudahan itu menjadi dapat anak-anak ambil intisari dari materi kita pada hari ini. Nah, demikian anak-anak sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kami kembali minta tadi sudah Yasin memimpin doa, silahkan yang laki-laki lah yang memimpin doa, si Ahmad silahkan pimpin doa untuk akhir dari materi kita pagi ini. Berdoa mulai, silahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sehat semua, selamat melanjutkan aktivitas lain, dan kita kembali ke jumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih anak-anakku perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikeluarkan anunya, RPP-nya. FPP Pak ya. Ya. Oke. Saya minta Bapak baca surat yang Bapak ajarkan tadi. Jadi Pak ya. Iya, coba. Surat Al-Hujurat. Udah tampil Pak RPP-nya Pak? Masih. Tapi dikeluarkan aja. Ini Pak ya. Nah, dikeluarkan aja. Keluar dari screen saver. Share-nya. Nah, ya. Nah, coba Bapak baca Al-Hujurat 13 tadi. Hafal kan? Insya Allah Pak. Ah, iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلا ليعبدون
إلا ليعبدوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الله أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min Min zakarin zakarim min wa unsa illa faja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi Allahi atqakum. atqakum. Wallahu Habib wallahu innallaha innallaha khabirum birum bima bima ta'malun. malun. Kayaknya perlu latihan dan sering membaca. Ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Sekarang ambil pena, ambil kertas, ditulis coba. Separuh aja ayat Quran tadi. Yang tadi, Pak, ya. Iya. Ya, Pak. Coba ditampilkan. Dikeluarkan saya anunya ini. RPP-nya dikeluarkan. Keluar dari anunya. Iya. Stop ya. Nah, ya, coba. Ya, agak ke kiri sedikit. Kiri. Iya, agak ke kiri. Aduh. Kok lari dia, malah nggak nampak. Kayak kabur. Ah, nih, Pak. Ah, iya, iya, iya. Khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ketinggalan lamnya itu. Khalaqnakum Min zakarin. ya min dzakarin wa unsa. Oke lah. Oke. Dulu tamat apa sebelum kuliah? Madrasah Aliyah, Pak. Di Di Tembilahan, Pak, Indragiri Hilir. di Tembilahannya atau di Oh, mananya? di kecamatannya, Pak. 30 kilometer dari ibu kota Kecamatan Tembilahan. Tepatnya di Ke hilir atau ke hulu? ke utara, Pak. Apa nama Kecamatan kampungnya? Teluk Pinang, Oh, Kecamatan Gaong Anak Serkau, Pak. apa nama sekolahnya? Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Indragiri Al Islami Tanjung Makmur, Pak. Indragiri. Sekolahnya udah tutup sekarang, Pak. Apa pasal? Nah, itu satu mungkin Manajemen. manajemen, satu ya kita nggak tahu lah, Pak, itu urusan apa kan. Kemudian tenaga pendidiknya pun udah tak ada lagi, sebagian udah pindah kan akhirnya. Tapi tutup itu saya sudah nggak udah selesai, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, skripsi saya sempat saya apanya di sekolah saya tersebut, Pak. Judul skripsi saya. Saya Satunya tamatan S1-nya dulu di mana? S1, Pak, saya Tai. Mas IAIN Susko bukan baru, Pak. IWIN sekarang. IAIN. Iya, Tahun Pak. berapa? Saya masuknya 98, Bapak. 98. 2002 saya tamat, Pak. 98 tamat 2002. Iya, Pak. Pai. Pak, ya, Pak. Pai. Iyalah. Ya. 98 berarti saya sudah 5 tahun mengajar. Oh iya, Pak. Saya kenal Pak, cuman Bapak nggak pernah masuk ke lokal kita karena kan Pak. Oh, gitu. Tapi kalau Nah. Pak Ketua kita dosen saya itu, Pak Zarkasi dosen saya. Oh, ya, 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 ya. Nah, banyak ini Oke dosen lah. banyak Nah. dosen saya di sini, Pak, kayaknya. Cuman Hmm. cuman dengan Bapak kan nggak ada masuk karena Bapak kan katanya produksi bahasa Arab gitu. Iya, iya, ya. Saya prodi bahasa Arab. Iya. Tapi S2 Tapi saya di PMDI saya.
Tapi nama Bapak tak asing lagi di telinga saya. Hmm. Oke. Masih kampus Sukajadi kemarin saya, Pak. Oh, 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 oh. Waktu Oke, gitu aja Pak Pak Soaib Suem. Rizal, ya Pak. Ya, Pak Suem. Ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Heeh. Kita nanti akan sambung dengan kawan-kawan Bapak yang lain. Oke, Oke. silakan Bapak keluar. Oke, terima kasih Pak ya atas Yuk, waktu sama-sama. dan terima kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.